Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan obrolan kemarin bahwa kita dalam berthariqah itu adalah menuju satu jalan untuk bertemu dengan Allah melalui wasilah. Nah, kemarin kita ngobrol tentang wasilah. Apa itu wasilah ya? Dimana kemarin bahwa wasilah itu harus menemukan guru dulu. Nah, guru yang walia mursida yang berwasilah itu. Nah, untuk berwasilah itu ternyata kita harus hidup dengan sadar diri gitu, untuk hidup sadar dengan penuh cinta. Nah, sebetulnya seperti apa sih hidup sadar untuk menggapai satu cinta, harapan cinta untuk bertemu dengan Tuhan? Ya, betul memang untuk kembali Tuhan, untuk kembali pada Allah, itu ada dua jalan sadar dan tidak sadar ya, tadi ekstrimnya begitu. Untuk sadar itu lewat wasilah ya. Nah, sangat mendasar itu persoalan ini atau pertanyaan ini, karena hakikat manusia itu justru sadar atau kesadaran. Hakikat manusia adalah sadar atau kesadaran. Karena tanpa kesadaran, ya nilai manusia itu nggak utuh. Tanpa kesadaran nilai manusia nggak utuh. Nah, supaya gampang kita kata sadar diganti dengan kesadaran saja. Sebenarnya kalau sadar nanti pengertiannya baru siuman aja itu sadar. Yang kita confuse dengan terjaga. Baik, dengan kesadaran kan saya kira lebih lebih luas, lebih mengena. Nah, kesadaran itu secara anatomi kesadaran kalau diurai ringkasnya itu ada tiga dimensi kesadaran. Bukan 3 tingkatan ya, 3 dimensi kesadaran, bukan sekedar 3 tingkatan. Yang pertama kesadaran akal, membandingkan itu baik buruk, benar salah, putih hitam, gelap terang ya, itu kesadaran akal. Yang kedua, dimensi kedua adalah kesadaran kesadaran rasa. Yang ketiga adalah kesadaran ruh. Nah, ini bisa dibandingkan, asosiasikan atau difahamkan dari ajaran Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu identik atau kelas dengan dimensi kesadaran akal, rasa selaras dengan dimensi kesadaran rasa ya sama, kemudian karsa itu identik dengan kesadaran ruh ya, kesadaran ruh, karena ruh pada intinya adalah pada anti karsa. Ini selaras dengan surat Yasin, idza arada syai'an itu kehendak ya, sama dengan karsa. Ayyaku adalah hukun fayakun, jadi untuk jadi itu dasarnya adalah aroda atau kehendak atau karsa di sini. Itu ciri daripada dimensi ruh. Nah, selama ini kita mengingat bahwa kesadaran akal yang bisa orang menjadi cerdas, berhitung, membandingkan, menilai baik buruk, benar salah, tinggi rendah, itu wilayah akal. Nah, itu ada sistemnya, tersistem, terpola, dan
proses ya, yang paling ada prosesnya. Kemudian bersistem. Ada SD, SMP sampai dengan S3 itu yang kesadaran akal untuk mencapai kadar intelektual atau penalaran misalnya begitu. Nah, kesadaran rasa ini ada prosesnya. Biasanya kesadaran rasa itu dibentuk di dalam lingkungan keluarga, lingkungan adat, lingkungan budaya, lingkungan adab ya. Adab, sehingga terbentuklah adab, terbentuklah nilai-nilai nilai-nilai psikologis ya, misalnya orang jadi takut, berani, punya pertimbangan. Nah, itu ada di wilayah rasa ya, di wilayah rasa. Maka berbeda keluarga, berbeda adat, berbeda adab, itu biasanya hasilnya beda rasa. Nah, saya hanya mengatakan bahwa sampai dengan tingkat rasa, walaupun tidak ada sistem, tapi tidak ada proses kecerdasan atau pencerdasan rasa ya. Biasanya gabungan antara pikiran dan akal dan rasa ya digabung menjadi satu pikiran, menjadi pikiran. Nah, sifat dimensional rasa itu lebih tinggi, lebih besar daripada akal, sehingga dengan sendirinya rasa bisa mempengaruhi akal. Itu kalau pakai hukum teknologi metafisika, higher dimension, common lower dimension ya. Dimensi lebih tinggi mengendalikan atau mengkomando dimensi yang di bawahnya. Namun akal tidak mampu untuk mewarnai atau mengkomando rasa ya, baliknya seperti itu. Tapi kalau dari rasa ke akal bisa, akal ke rasa nggak bisa. Itu perbandingannya, dan yang jelas itu ada prosesnya dan disadari walaupun tidak tersistem ya, tidak tersistem artinya sistemnya berbeda-beda. Jadi kalau sekolah kan sistemnya internasional ada, nasional ada, sama. Nah, roh ini yang kebanyakan diabaikan, padahal tanpa ruh ya tidak ada akal, tidak ada rasa sebenarnya. Justru yang dominan sebenarnya adalah roh. Dengan demikian roh sifat dimensionalnya, level dimensional lebih tinggi daripada rasa, demikian pun lebih tinggi daripada akal. Nah, ini roh yang tidak disadari prosesnya atau tidak desain prosesnya, proses pencerdasannya atau kecerdasannya. Nah, roh ini yang menghidupi rasa dan akal kita itu, dan roh ini pun kapasitas atau sifat atau sikap atau kualitas roh inilah yang nanti akan menentukan kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dengan cara gelap atau cara terang. Nah, kalau rohnya tidak dicerdaskan, maka hampir pasti itu adalah yang dilewati itu jalan gelap ya, atau jalan yang tidak sadar. Karena roh ini yang harus kita pahami, roh tidak bisa mati. Jadi meskipun nanti akal dan rasa itu mati, misalnya orang tidur atau orang mati sekalipun, orang pingsan, itu roh tetap aja ada. Nah, sampai kapanpun roh tidak akan pernah mati. Bahkan saya pernah baca buku, karena buku roh ya, tentang roh ya. Roh ini sesuai dengan teori kekekalan energi, tidak berkurang, tidak bertambah. Jadi dari dulu sampai sekarang juga kalau diukur matematik ya sama. Nah, yang ingin kita bahas di sini, roh ini tidak disadari kecerdasannya, bahkan tidak diberi ruang untuk mencerdaskan roh. Nah, bisa jadi nanti
ruh ini jalannya akan gelap, maka nanti banyak pengalaman orang mati suri. Nah, rohnya ketika dia berpisah dari raganya itu dia melayang ke sana kemari, ya. Itu tidak ada langkah jalannya itu gelap, ya, tidak tentu arah. Padahal sesuai dengan semangat tadi, peta paripurna adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Itulah peta paripurna, baik akal, rasa, dan ruh yang itu didominasi oleh roh, ya. Meskipun nanti roh banyak tingkatannya, ada 7 paling enggak itu yang saya baca itu sebagaimana diskusi itu, namun sementara kita petakan adalah roh ada di sini. Nah, sebagai pembanding pengukur, ya, pengukur bahwa ada kesadaran 3 itu tadi, akal, rasa, dan roh, yang identik dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, cipta, rasa, dan karsa. Nah, alam kesadaran ini secara orang-orang Torekot membagi itu juga ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah alam kesadaran ajzam atau jismani atau mujismani, yaitu kita wilayahnya fisika, ya. Fisika berarti wilayahnya akal dan rasa, yang ada fisiknya. Yang kedua, alam kesadaran rohani. Nah, alam kesadaran atau alam rohani itu para roh itu, ya, sifatnya non atau tan benda, ya, atau tan benda atau tidak berwujud benda. Nah, di atas alam kesadaran rohani ada alam kesadaran nurani atau nur, ya, atau nur. Nah, kemudian yang terakhir adalah alam lahut, alam kesadaran lahut, alam ilahi. Ada 4, jadi ada tingkat tadi. Kalau tadi akal rasa diwakili ajzam, berarti ruh diwakili ada 3 level tadi, ya. Itu salah satu pembahasan. Yang itu yang terkenal, yang tidak kenal ada 7, ya, ada 7 level, Nah, bicara tentang kesadaran, yang ini sebenarnya semakna dengan kosakata sadrun atau sodrun, ya. Bisa sadrun, kalau sidratil muntaha juga sadrun sin, atau sodrun pada sod. Nah, kalau sodrun itu diartikan secara fisika saja, dada, ya. Alam nasroh laka sodrok. Nah, alam nasroh laka sodrok. Kemudian dulu ada riwayat Kanjeng Nabi waktu umur 8 tahun dibelah dadanya. Itu kata dada adalah diambil dari kata sodrun. Nah, dilihat dari itu, kata sadar dan sodrun sebenarnya punya unsur serapan yang runut, ya. Jadi sebenarnya sadar di bahasa kita itu adalah sadrun di bahasa Quran, ya, bahasa Quran. Dengan demikian itu isinya juga sama sebenarnya. Kita tidak bisa hanya membatasi sodrun adalah dada fisik ini. Mana mungkin dada fisik dibelah secara fisik. Tapi kalau diartikan alam nasroh laka sodrok, aku lapangkan dadamu, berarti aku lapangkan kesadaran, ya. Berarti yang paling tepat adalah sealam nasroh laka sodrok adalah kesadaran, bukan dada. Dada tetap aja mau dibilang sebenarnya tetap segini ini. Berarti sadrun di situ, dada itu adalah kias daripada sadrun yang hakiki atau kesadaran yang hakiki, ya. Itulah kesadaran yang intinya pada di mana letak memperluaskannya, ya, tadi kesadaran akal, kesadaran rasa, dan kesadaran ruh. Nah, diperbesar karena ruh itu berhimpun dengan yang maha ruh, yang kapasitasnya tiada terbatas, tiada terhingga. Karena ruh yang ada bagian itu titisan, bagian, irisan daripada ruhnya yang maha ruh. Ketika wanafaktu fihi mirruhi, jadi dibuka kesadaran ruh inilah. Nah, ketika kita berkesadaran ruh, berarti ruh kita itu dicerdaskan oleh guru ruh. Rohani kita dicerdaskan oleh guru rohani. Yang guru rohani dalam tarekat terkenal dengan mursyid, waliyam, mursida, atau guru rohani atau
ulil amri minkum yang minallah, ya, bukan ulil amri yang sekarang ini ada dikenal itu. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi yang minallah atau mir rasul, karena rasul adalah atiullah. Kalau rasul atiullah, kalau minkum juga paling tidak taat pada rasul. Rasul taat pada Allah. Jadi mau dilengkapkan ulil amri minkum yang minallah, bukan ulil amri minkum yang sembarangan. Nah, itu pembimbing ruh untuk mencerdaskan ruh. Sehingga di tarekat kita itu, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini spesifiknya sebenarnya tarekat ruh. Nah, ketika ruh ini untuk mencapai kesadaran nurani atau kesadaran nur, ya, karena dari nur itu terbentuk dijadikan dari ruh. Bagaimana surah 52, walakin ja'alnahu nuron. Nah, itu ciptakan, kalau bikin menjadi ruh itu menjadi nur, ya, sehingga menjadi nur iman, nur kitab, ruh iman, ruh kitab. Itulah kesadaran ruh yang wujud menjadi kesadaran nur, kesadaran nurani. Nah, disinilah nanti bentuk proses penyadaran itu terbentuk pada surat yang Nur 35, ya. Allahu nurus samawati wal, dan nurun ala nurin. Nah, itu nur kesadaran. Ini proses pencerdaskan ruh, ya, supaya ruh bisa kembali ketemu mengenal yang nama ruh. Jadi ruhnya dikenalkan kepada yang maha ruh lewat guru ruh, sehingga guru Arya Mursyida adalah guru yang sudah berjalin rohaninya dengan sang maha rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wilayah pencerdasan yang kita sampaikan di sini. Ada satu kecerdasan level kesadaran dimensional yang selama ini diabaikan, padahal justru itulah yang menempuh jalan pulang kepada Allah, yaitu ruh, kecerdasan ruh rohani, ya. Itu yang selama ini kita abaikan, ya. Maka kita di sini untuk berbagi saja, untuk mengingatkan saja, ada satu level kesadaran yang lebih tinggi daripada rasa, tinggi daripada akal, ya. Itu namanya kesadaran rohani. Akal tidak mampu menjangkau rohani, ya. Ketidakjangkauan kita, siapa nanti yang akan mendapatkan kesadaran roh, itu ada walakin janahu nurun nahdi bihi man nasya, adalah sesuai kehendak Allah, bukan semata-mata hasil dari upaya akal dan rasa, tapi ada unsur Allah menghendaki, tapi seiring dengan kehendak kehendak para pencari atau penempuh jalan pulang. Nanti dengan jalannya jihad, ya, jihad. Maka untuk untuk sampai pencerdasan ruh mesti ketemu jalan. Wabtahu ya ayyuhalladzina amanu wabtahu ilaihi wasilah, ya, ketemu wasilah, yaitu guru rohani yang dibalik guru rohani adalah satu sambungan wasilah yang terhubung kepada Allah, yang ruhnya sudah bersambung kepada Allah. Dan ketika mencapai kecerdasan atau pencerdasan ruh ini yang menjadi nur ini, tidak serta-merta dapat dideteksi oleh kemampuan yang itu akal dan rasa. Jadi tidak akan bisa dideteksi, tapi bisa dialami, tentu atas atau oleh bimbingan guru rohani yang bersama dengan yang maha rohani, yaitu wali yang mursyida atau mursyid sebagai wasilah, ya, wasilah untuk menuntun rohani jalan kembali kepada Tuhan, jalan kembali kepada Allah, karena kembali kepada Allah adalah hal yang mutlak, hanya jalannya mau cara gelap atau cara terang. Nah, inilah kita
meniti jalan terang dengan kesadaran. Mudah-mudahan istiqomah menempuh jalan Shiratal Mustaqim, yaitu langkah demi langkah, jalan demi jalan orang-orang yang istiqomah. Karena itu menemukan itu bukan gampang, karena para ulama dulu mengatakan Shiratal Mustaqim ibarat rambut dibelah 7. Tapi bukan rambut dibelah 7, ibaratnya karena saking sulit menemukan, sulit menempuh secara istiqomah. Tapi bagi kita ini sudah berrezeki. Inilah praktek ya, sekali lagi thariqah itu 100% praktek. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara untuk mencerdaskan roh, yaitu level kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran rasa yang melalui dipimpin oleh guru waliyam mursida. Gitu ya. Ini hanya saja, jangan ikut-ikut kami, jangan ikut-ikut kita, karena kita di luar dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Kalau mengada-ada padahal bukan bid'ah ya, sebenarnya hanya belum disadari saja, karena kesadaran belum nanti kalau dibuka tidak ada itu semuanya. Mudah-mudahan, sekali lagi, ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.